Merkantilisme tumbuh dan berkembang pesat pada abad ke-16 hingga abad ke-18, khusus di Eropa Barat seperti Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda. Teori ekonomi yang menunjukkan kondisi di mana kesejahteraan negara ditentukan dari seberapa besar aset atau modal yang dimiliki negara tersebut. Tokoh yang sangat berpengaruh dalam merkantilisme, Jean-Baptiste Colbert, yang merupakan Menteri Ekonomi Prancis di masa pemerintahan Louis XIV atau disebut juga dengan nama Henry IV. Pemikiran Colbert dalam merkantilisme adalah bahwa negara harus memerintah di bidang ekonomi dan kepentingan negara atau kerajaan menjadi kepentingan yang paling diprioritaskan dibanding pedagang dan golongan lainnya. Jean Bodin merupakan pencetus merkantilisme. Menurutnya, dengan bertambahnya uang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga. Thomas Mun menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Mun menulis, "The ordinary minister for the increase of wealth and treasure is by foreign trade." Adalah salah satu sumbangan besar terhadap teori perdagangan luar negeri. Thomas Mun mengecam kaum bullion yang melarang mengalirnya emas ke luar negeri. David Wurner menulis buku Of the Balance of Trade yang berisi tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagian lagi ditentukan oleh jumlah uang. Latar belakang 1. Adanya keberadaan negara-negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. 2. Negara-negara tersebut ingin mempertahankan kesejahteraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyatnya. 3. Negara-negara tersebut memerlukan kondisi ekonomi yang kuat agar bisa bertahan. 4. Ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. 5. Adanya jaringan perdagangan pelayaran dan eksplorasi ke wilayah baru. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18. Seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar dunia. Merkantilisme berdampak besar terutama terkait revolusi melawan kerajaan. Hal ini berawal dari monopoli perdagangan dan penarikan pajak yang semakin merugikan bahkan menyengsarakan rakyat. Di sisi lain, sistem ini selalu fokus pada wilayah yang memiliki sumber daya lebih besar dan berharga. Berikut ini dampak merkantilisme yaitu 1. Bangsa Barat gencar melakukan kolonialisme dan imperialisme. 2. Perdagangan internasional melonjak signifikan. 3. Terjadi revolusi industri di Inggris.